Perkenalkan, nama saya Raka Magilhen Serindam Jatindra dari kelas FTV 3B dengan NIM 213-140-714-1111175. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Membuat Film Dokumenter tentang Pembuatan SIM Tanpa Calo. Sekitar 70% orang di Indonesia mendapatkan SIM dengan cara curang atau biasa disebut nembak dengan bantuan calo. Masyarakat Indonesia terlalu takut akan kegagalan dan langsung mengambil jalan pintas. Mereka bahkan ada yang belum mencoba sama sekali, hanya bermodal cerita sulitnya tes dari orang lain saja. Namun, kebanyakan juga mereka beralasan jika tidak ada waktu untuk tes SIM. Padahal, mereka cemas jika gagal pada saat tes SIM. Anxiety atau kecemasan merupakan pengalaman yang bersifat subjektif, tidak menyenangkan, menakutkan, dan mengkhawatirkan. Hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian. Apakah bisa mendapat SIM tanpa calo dengan melawan rasa takut akan kegagalan? Judul penelitian, Rancangan Membuat Film Dokumenter tentang Pembuatan SIM Tanpa Calo. Mengapa demikian? Selain itu, menurut pendapat dari Sumitra et al. 2019, dalam penelitian yang berjudul Intervensi Kognitif Terhadap Kecemasan Remaja Pasca Erupsi Gunung Agung, mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan ketegangan, rasa tidak aman, dan kekhawatiran yang timbul karena akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tujuan agar masyarakat percaya jika tes SIM itu bisa dilakukan dengan memberikan bukti film ini. Kajian pustaka film dokumenter. Menurut Himawan, film dokumenter memiliki karakter teknis yang khas, yang tujuan utamanya untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, efektivitas, serta identitas peristiwa yang akan direkam. Umumnya, film dokumenter memiliki bentuk sederhana dan jarang sekali menggunakan efek visual, ilmiah dan grafis 2020. Film dokumenter untuk pembuatan SIM. Film dokumenter ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri penonton jika membuat SIM secara legal itu bisa. Dengan cerita yang menarik dan ringan, apalagi berdasarkan kisah nyata. Diharapkan penonton percaya dan mau melakukannya. Membuat SIM dengan perantara calo juga sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Mereka rela melakukan hal yang ilegal demi kemudahan saja. Padahal, mereka belum sempat untuk mencoba tes SIM normal terlebih dahulu. Mengatasi rasa takut saat membuat SIM. Alasan yang paling sering didengar saat orang akan membuat SIM adalah belum sempat, mustahil, dan buang-buang waktu. Itu semua adalah bagian dari ketakutan akan kegagalan atau fear of failure. Fear of failure merupakan kecenderungan seseorang untuk mengevaluasi ancaman dan merasa cemas dalam situasi yang kemungkinan akan menimbulkan terjadinya kegagalan. Conroy dan kawan-kawan 2007. Tempat dan waktu. Tempat penyelesaian tugas akhir dilakukan di Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi, bidang minat film televisi. Kegiatan ini dilakukan pada waktu 29 Agustus sampai 8 Oktober 2022. Teknik pengambilan data. Untuk mendapatkan data menggunakan metode kuesioner menggunakan Google Form. Kuesioner digunakan untuk menjaring data dari responden yang berupa alasan tes SIM pakai calo atau tidak. Digunakan kuesioner ini dengan pertimbangan pertama, dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok terhadap permasalahan. Yang kedua, dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, terjaganya objektivitas responden dari pengaruh luar terhadap satu permasalahan yang diteliti. 4. Tetap terjaganya kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai dengan pendapat pribadi. 5. Karena diformat dalam bentuk surat, maka biayanya murah.
6. Penggunaan waktu yang lebih fleksibel sesuai dengan waktu yang telah diberikan peneliti. 7. Dapat menjaring informasi dalam skala luas dengan waktu cepat. Aditya Nugroho 2013. Hasil dan pembahasan. Sun mendapatkan SIM pakai calo atau tidak? 73,7% menjawab iya dan 26,3% menjawab tidak. Dari data yang diambil di atas menunjukkan jika ada orang yang mendapatkan SIM tanpa menggunakan calo. Meskipun sangat kecil jumlah persentasenya, tetapi itu masih memberikan harapan. Alasan tidak pakai calo. Jawaban dari beberapa pengisi kuesioner cukup beragam dan sangat menarik. Yang pertama menjawab karena diurus sama pihak les atau mobil. Sebenarnya ini termasuk menggunakan calo karena membayar dan dipermudah. Yang kedua, sudah jago. Adalah jawaban yang diberikan hanya kepada sedikit orang yang ulet dalam berlatih atau mendapat bakat. Sportif sesuai aturan adalah jawaban yang sangat beda dari yang lain karena kejujuran sangat jarang kita temui. Yang keempat, mengurangi kebusukan Polri. Jawaban yang sangat berani dan belum tahu apakah benar Polri seperti itu atau tidak. Dan jawaban terakhir, gabut. Bisa diapresiasi karena memiliki banyak waktu dan diisi dengan kegiatan bermanfaat, tidak merugikan orang lain. Terdapat 73,7% orang yang masih menggunakan calo saat tes SIM. Beberapa alasan mereka cukup unik dan menarik, dan rata-rata memiliki kesamaan. Yang pertama, ada tim mempersingkat waktu. Memang tes SIM sangat menguras waktu, uang, dan tenaga. Tim kedua adalah yang malas tes. Bisa dikatakan rasa malas ini muncul karena banyaknya bukti sulitnya tes SIM. Dan mereka tidak mau mencoba karena takut mengalami seperti yang lainnya. Yang ketiga adalah sulit. Kategori ini sudah jelas karena ketakutan akan gagal dan tidak mau mencoba terlebih dahulu. Kesimpulan, jawaban atas pertanyaan bisa tidaknya tes SIM secara legal adalah bisa. Meskipun kemungkinan sangat kecil sekali, akan tetapi sudah dibuktikan jika mungkin. Dari jawaban pengisi kuesioner, yang dibutuhkan untuk lolos tes SIM adalah niat, keberanian, dan waktu luang. Saran, membuat tugas akhir tentang sesuatu yang belum ada seperti rancangan pembuatan film pendek ternyata sangat sulit. Hampir tidak ada yang bisa dibahas dan data-data yang ada di internet terpercaya sangat sedikit pula. Jika itu ada, bahasanya agak melenceng berbeda atau sudah tidak ada 10 tahun terakhir atau sudah kedaluarsa. Hal yang paling bisa dilakukan hanya dengan membuat kuesioner dan membahas sisi lain seperti masalah psikologi, bukan fokus ke tes SIM-nya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.